Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Kali ini saya mau bagi tips kecil buat teman-teman yang baru belajar install custom ROM ataupun install official ROM, yaitu perlukah kita web system ataupun vendor sebelum kita menginstal sebuah ROM. Seperti yang kita tahu, banyak sekali tutorial yang ada yang mewajibkan web system, ada yang enggak web system. Contoh tutorial saya pun tidak ada yang web system ataupun vendor, tapi tutorial lain mewajibkan itu. Seperti yang kita tahu, flashing itu ada dua opsi. Pertama adalah dirty flash, yaitu flashing tanpa melakukan wiping terlebih dahulu. Jadi aplikasi ataupun data-data yang sudah kita download itu tidak akan hilang. Sedangkan clean flash adalah mewiping terlebih dahulu partisi-partisi sebelum kita install ROM baru. Contoh saja, salah kaprahnya di sini adalah clean flash. Kalau zaman dulu 2012 ke atas itu namanya clean flash, itu tidak ada yang istilah web system ataupun vendor. Web vendor atau partisi vendor itu muncul pada saat muncul Android Oreo. Karena Android Oreo, partisi vendor ini dipisah, sedangkan sebelumnya itu partisi vendor masih nyatu dalam partisi sistem. Jadi nggak ada istilah web vendor ataupun web system di tahun 2015. Karena apa? Dulu modem itu dicampur dalam satu sistem, otomatis kalau kita masuk web system nanti sinyalnya tidak ada. Enaknya kalau HP zaman sekarang ini, kalau kita web system ataupun vendor, paling HP-nya no OS installed saja. Contoh seperti ini, HP-nya jadi no OS installed. Cuman resikonya kalau kita web system atau vendor terus kita gagal install ROM seperti ini. Ini kemarin ada yang chatting, "Mas, ini saya web system." Kita lihat web system, cache, sistem, vendor semua di wiping. Terus dia install ROM, ternyata gagal. Install ROM apapun gagal. Maka solusinya adalah kita diwajibkan untuk memflashing via Mi Flash mode fastboot, itu jika sudah di UBL HP-nya. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman pemula supaya tidak web system ataupun vendor sebelum melakukan instalasi sebuah custom ROM ataupun official ROM. Kita buka pembahasannya di sini. Saya siapkan custom ROM saja supaya lebih mudah difahami. Inilah isi dari sebuah custom ROM. Ini lebih mudah, kalau official ROM nanti isinya lebih banyak lagi. Biasanya pokok inti dari custom ROM di sini adalah boot IMG, sistem new.br dan vendor new.br. Isinya kalau partisinya berformat .br, sebenarnya inilah adalah sistem IMG, cuman dia dikompres dengan partisi baru. Nanti kalau ada tool sendiri, kalau di start nanti namanya juga boot IMG, seperti sistem IMG sama halnya dengan boot IMG. Sebutannya adalah partisi image. Kalau di WRP pun image, kalau di Mi Flash pun namanya juga image, cuman namanya .img formatnya. Karena format di file lain ataupun partisi lain juga ada macam-macam, ada format bin, ada format ELF, dan ada format JFG. Jadi wajib kita tahu sebelum kita belajar memflashing sebuah ROM. Jangan sampai kita sudah gagal baru kita belajar. Tapi istilahnya kita mau belajar, insya Allah kita pasti bisa memahami apa itu isi sebuah ROM. Lanjut, gimana script ataupun perintah menginstalasi dalam sebuah ROM. Kita buka meta-inf, com, Google, dan Android. Di sini ada updater script. HP zaman sekarang itu ada namanya codename. Contoh saja ini Redmi Note 8, codename-nya adalah Gingo, tapi di India ini pakai codename Willow. Jadi di sini tulisannya ada Gingo dan Willow. Kita lihat ada Gingo dan Willow ya. Jadi ini adalah ROM buat Redmi Note 8, mau yang di India maupun di Indonesia. Jadi kalau ada HP lain terus diinstal custom ROM ini, maka HP-nya akan gagal, tidak akan masuk di dalam HP itu. Karena apa? Dia tidak lolos verifikasi codename. Makanya di sini tulisannya di sini ada abort E300 this package is for device
Willow dan Ginkgo. Jadi ini dikhususkan hanya buat Redmi Note 8, Willow dan Ginkgo. Jadi kalau diinstalkan di Redmi Note 7, 6 ataupun Redmi Note 5, dia tidak akan susah, akan gagal karena tidak lolos uji verifikasi codename di custom ROM ini. Lanjut kedua, disinilah yang paling penting, kita tidak diwajibkan untuk wipe system ataupun vendor, tapi hanya diwajibkan memwipe partisi yang tidak diakomodir di sebuah bundle sebuah custom ROM ataupun sebuah ROM. Biasanya yang tidak diakomodir seperti yang kita tahu tadi cuma ada sistem, boot IMG dan vendor, hanya 3 partisi itu. Jadi otomatis kita kalau kita mau flashing sebuah ROM yang berbeda namanya, contoh ke MIUI ke AOSP, maka diwajibkan memwipe partisi yang sekiranya tidak diakomodir di sebuah ROM, contoh saja data, cache, dan dalvik. Partisi 3 itu tidak ada di sebuah ROM, maka otomatis saat kita menginstal ROM, kita diwajibkan mempartisi ataupun mewipe 3 partisi itu. Kalau tidak, maka biasanya HP-nya bootloop karena apa? Dia miss ataupun tidak sinkron dengan data dan sistem yang ada di HP ini. Otomatis maka kita harus membersihkan terlebih dahulu, sebutannya kalau bahasa Inggrisnya adalah wipe. Lanjut yang kedua, di sini adalah partisi sistem. Di sini disebutkan block image update, yaitu format IMG. Tadi saya bilang sistem.br adalah kompres model baru. Kalau di ekstrak pun isinya adalah format IMG sama halnya dengan boot IMG. Di sini tulisannya block image update, artinya adalah mengupdate partisi image, yaitu mana yang diupdate. Di sini disebutkan block the device be name system. Artinya kita mengupdate partisi sistem dengan filenya apa? Di sini ada mengekstrak file, yaitu sistem new.br. Jadi partisi sistem akan digantikan dengan partisi yang ada di dalam ROM ini. Jadi tidak perlu kita wipe pun, otomatis akan di wipe otomatis sama script perintah di custom ROM ini. Otomatis kalau kita menginstal ROM, HP yang lama, contoh sistem yang lama akan diganti dengan partisi yang baru. Itu kalau kita sudah sukses melewati verifikasi codename, otomatis nanti akan masuk proses mengupdate partisi sistem dengan partisi yang baru. Lantas bagaimana jika kita gagal? Di sini saya sebutkan, ini pun berlaku dengan vendor juga. Kita lihat, vendor pun sama, block image update vendor. Jadi sama kayak sistem, yaitu mengupdate partisi vendor dengan file yang ada di custom ROM ini. Lantas bagaimana jika kita gagal? Di sini pun sudah disebutkan abort failed to update system image. Jadi kalau kita gagal menginstal sebuah ROM ini, ya otomatis kita gagal mengupdate sistem image. Partisi yang lama itu pun masih ada, yaitu sistem dan vendor, jikalau kita tidak mewipe sistem ataupun vendor. Jadi dua partisi itu sebenarnya tidak perlu kita wipe. Nanti kalau ada yang bilang harus wipe sistem, nanti sistemnya numpuk, itu alasan tidak mendasar, ada ilmunya. Cuman kita tetap harus menghormati atau menghargai komentar orang lain ataupun pendapat orang lain. Ini saya kasih tahu ilmunya seperti ini. Itu yang saya pelajarin dari 2012 sampai sekarang ini. Karena dulu itu tidak ada istilah wipe system ataupun vendor, hanya ada wipe data, cache, dan dalvik, karena tiga partisi itu tidak masuk dalam script wipe otomatis di sebuah ROM. Jadi yang di otomatis cuman kita lihat, inilah yang diganti partisinya, yaitu boot IMG, dtbo.img, ada sistemnya juga, ada VB Meta. Kalau HP sekarang sudah ada VB Meta. Kalau HP yang pertengahan yaitu SDM 636 atau 660, dia pakai adalah dummy. Kalau sekarang adalah VB Meta, supaya HP-nya tidak sistem destroyed. Dan juga ada vendor. Hanya partisi ini yang diakomodir menginstal dalam sebuah custom ROM. Kalau official ROM maka lebih banyak, nanti akan terganti dengan partisi yang baru yang ada di bundle sebuah ROM. Jadi jikalau
kita menginstal sebuah ROM, jika sudah di sini tertera di sini, maka kita tidak perlu mewipe partisi yang sudah ada di sini. Jadi otomatis nggak perlu kita wipe sistem ataupun vendor, karena otomatis akan keganti. Lantas kalau gagal, kita pun aman, yaitu kita bisa reboot sistem pun kita akan masuk home screen, walaupun nanti data-data akan hilang, karena kita biasanya kalau wipe sistem wipe data, cache dan dalvik, maka aplikasi yang kita install sebelumnya sudah hilang karena kita sudah mewipe-nya terlebih dahulu. Tapi walaupun begitu, HP kita masih aman, masih bisa masuk home screen walaupun kita gagal install ROM. Kalau ada tutorial mewajibkan sistem ataupun vendor dihapus, maka kita harus sukses flash ROM itu, tidak boleh kata gagal. Itulah risiko jikalau kita web system ataupun vendor. Mungkin ini sedikit penjelasan buat teman-teman yang baru belajar install customer ataupun official ROM. Maka saya sarankan jangan pernah sekali-kali web system ataupun vendor, jangan ikut-ikutan kata orang, nanti sistem numpuk, itu tidak mendasar, nggak ada ilmunya. Inilah saya sebutkan tadi, kalau sebuah ROM sudah di sini sudah ada masuk di sebuah file ROM, maka di situ tidak perlu di wipe yang sudah tertera di sini. Sekian tips dari saya. Jika ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan update tutorial dari channel Ahmad SFT. Jika ada masukan, jangan lupa komentar di bawah. Jika suka video ini, jangan lupa klik like. Jika tidak suka, bisa di skip ataupun di dislike. Sekian dari saya, Ahmad SFT. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.